Selamat pagi para sobat-sobat Pak Degun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sobat, jadi sering saya melihat ya teman-teman di grup-grup ayam BK gitu kan, grup-grup ayam BK ini kadang-kadang ada yang upload menawarkan jenis-jenis ayam yang sebetulnya relatif mahal ya kalau untuk penghobi ayam BK, yaitu kadang-kadang jenis ayam Samo dan ayam Asel gitu kan. Mereka dengan PD-nya gitu kan diupload di grup-grup ayam BK, sedangkan kita tahu sendiri kalau grup-grup ayam BK ini kan rata-rata harga-harganya kalau di kayak di FB gitu kan, Facebook gitu kan, cuman harganya mungkin ya jago itu range-nya antara 300 sampai 500 kebanyakan kan gitu kan. Terus tiba-tiba ini mereka yang merasa kastanya lain dari MBK kok nguploadnya di situ gitu kan. Dan ketika nanti saya lihat di komen atau apa orang menawarnya ini ya kesal gitu kan. Ya ini yang aneh gitu kan. Sebetulnya masanya ayam-ayam yang seperti itu ini saya kasihan sebetulnya gitu kan, karena kalau saya lihat ada yang dulu itu kesal gitu kan, kok ditawarnya segini lah, ya tahu grupnya aja udah beda teman-teman. Kalau kalian yang ternak biar ayam Samo, ayam hasil, dan kalian merasa bahwasanya jenis-jenis ayam itu secara finansial, secara harga itu jauh daripada jenis ayam BK, ya udah jangan diupload, jangan ditawarkan di ayam BK gitu kan. Seperti orang jual makanan mahal, makanan Eropa kayak pizza, spaghetti, tapi dijualnya di tempat pasar loak yang ngumpul orang-orang kalangan menengah ke bawah, ataupun yang penghobinya lain yang nggak laku gitu kan. Nggak laku mungkin mereka nggak doyan, pertama, kedua nggak laku karena nggak familiar dengan rasanya, yang kedua mungkin harganya terlalu mahal untuk mereka gitu kan. Padahal kalau saya lihat para penghobi ayam-ayam jenis-jenis Samo, Asel ini udah kena prank. Ini kan produk-produk gorengan ya. Produk gorengan tuh ya orang-orang tertentu yang dulu udah menyiapkan ternakan banyak kemudian digoreng produknya. Kalau di saham tuh digoreng. Seakan-akan nanti ayam itu akan lakunya mahal, jadi menguntungkan besar secara finansial buat orang-orang yang kemudian membeli dari orang, taruh kata si A lah gitu kan. Si A nanti akan mengadakan kontes-kontes, kemudian mengupload di media sosial, oh ini dibeli ayam saya masih usia 2 minggu dibelinya udah 2,5 juta gitu kan. Padahal kita nggak tahu yang beli itu temannya sendiri ataukah itu cuman drama, nggak tahu. Yang jelas itu namanya digoreng, kemudian orang terpancing dengan angan-angan untuk seperti si A tersebut. Akhirnya dia beli bibitnya dari si A yang harganya sudah di luar nalar. Itu yang kasus dulu mengenai kayak Anthurium segala macam. Ketika produknya meledak, mereka nggak, yang berkumpul di grup-grup mereka itu semua orang-orang yang berpikiran sama-sama seperti mereka gitu kan. Oh saya kalau beli dari Mr. A samunya sepasang gitu kan, sepasang usia 1 bulan itu 5.000 ayamnya, kalkulasinya nanti hitungannya ketika umur 8 bulan udah mulai produksi. Telurnya satunya nanti bisa laku 500.000, telur 10 dijual udah 5.000, balik modal udah. Tapi siapa itu angan-angannya kan seperti itu gitu kan. Sehingga orang-orang yang mungkin saudara-saudara kita yang mungkin terkena PHK, masalah kemudian apa lagi cari inspirasi kerja lagi, itu kadang-kadang tergiur oleh produk-produk yang dinamakan produk gorengan seperti itu gitu kan. Belilah mereka gitu kan. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong beli gitu kan. Nanti mereka itu semua yang berkumpul, komunitas itu adalah orang-orang yang punya angan-angan yang sama gitu kan. Yang beli sama mereka pun angan-angannya sama, dengan angan-angan yang sama. Angan-angannya pengen jual nanti telurnya 500.000 satu, atau anakan 1 bulan 2.500 gitu kan. Ya mungkin selama nanti orang punya angan-angan yang sama seperti itu, masih ada, tetap ada yang beli, sampai nanti kemudian
pada titik kulminasi ketika kelompok komunitas mereka berkumpul semua orang yang ternak dengan tujuan yang sama, dan kebutuhannya nggak realistis teman-teman. Akhirnya jeblok lah gitu kan. Dan ketika mereka udah ngerasa kena prank pun banyak yang masih belum sadar gitu kan. Itu saya lihat nawarin tuh seperti ngejek, ini harganya segini gitu kan. Ya siapa yang mau beli, karena itu kebutuhannya kalau belum sadar gitu kan, kalau mereka itu sebagian kena prank gitu kan. Karena kenapa nggak ada kebutuhan realistis. Kalau ayam-ayam jenis-jenis hobi kayak yang untuk kompetisi baik kontes ataupun pro, ada orang yang memang berkompetisi terus, dan ketika kompetisi itu ada menang, kalah ataupun draw. Ketika kalah itu nggak dipakai lagi teman-teman, dibuang. Nah itu kemudian yang buang ayam itu dia cari lagi materinya untuk dibeli. Nah itu ada kebutuhan realistis. Seperti kalau teman-teman pelihara untuk pedaging gitu kan, ayam pedaging, ada yang makan dagingnya gitu kan, realistis gitu kan, lapar beli lagi, itu yang namanya kebutuhan realistis. Terus apa mereka juga masuk ke pedaging, ya nggak bakal mau kan gitu kan. Tapi soalnya mereka itu udah tampak panik kalau penghobi kayak gitu, karena tampaknya sekarang kan banyak di grup-grup ayam BK yang sebetulnya bukan komunitas mereka, ini kan jenis orangnya beda gitu kan. Mereka tawarkan di situ, itu menunjukkan bahwasanya memang kondisinya mereka juga udah susah memasarkannya gitu kan. Tapi tetap mereka juga masih kena prank kan gitu kan. Karena kalau yang penghobi ayam BK itu kebanyakan sekarang lihat brandnya gitu kan, nggak urusan ayamnya. Kadang-kadang itu kalau menawarkan saya lucu, ayamnya tinggi besar gitu. Tinggi besar itu beda ya, kalau untuk jenis ayam BK itu terlalu tinggi, terlalu besar. Kalau orang yang untuk kompetisi juga nggak dapet sparringnya nanti teman-teman. Ini kan lucu. Jadi kadang-kadang aneh aja, kadang-kadang menunjukkan mereka sebetulnya nggak sadar kalau sebetulnya mereka selama ini kena prank. Kenapa kena prank? Ya yang dapat yang goreng pertama kali. Karena ketika yang menggoreng itu misalnya Mr. A, ketika mereka mau menggoreng suatu produk, mereka udah siap, itu bibitannya banyak yang mereka akan tebar di pasar. Nanti ketika udah selesai semua ditebar, udah dapet cuan banyak, yang hilang gitu kan. Seperti antorium dulu masih belum zaman internet teman-teman. Itu bos-bos yang mau nebar antorium bibit-bibit kayak Jemani Kobra, Gelombang Cinta, mereka udah punya siap ribuan bibit yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil masih sejari-jari kita lah gitu kan, punya mungkin udah ratusan ribu, ribuan, puluhan ribu bibit. Ketika selesai digoreng kemudian ada yang laku 1 miliar, yang beli siapa juga kita nggak ngerti gitu kan, dulu lewat majalah Trubus. Ketika nanti sudah pecah, udah dapet yang digoreng itu udah langsung kemudian populer, dia udah siap gitu, ditop tabur semua gitu kan. Dulu saya sempat terkena demam antorium ya teman-teman, sekitar tahun 2004-2005 ya. Itu ketika demam itu orang udah ngantri, itu satu bibit kecil tuh dulu 100-150 ribu kayak Jemani Kobra. Itu yang murah orang sampai ngantri, saya ingat di Taman Bunga Wiladatika, dan itu berapa mungkin ratusan miliar tuh uang yang kemudian ke bandar-bandar itu berputar kan. Ya sudah, ketika udah tertabar semua, yang ngumpul punya angen-angen yang sama, yang goreng langsung hilang itu. Antoriumnya di pasar Jatinegara Rp5.000 juga nggak ada yang beli, itu nggak ada harganya lagi gitu kan. Nah itu teman-teman, semoga untuk pembelajaran dari kita agar nggak terkena produk-produk gorengan. Yuk, matur nuwun.